Selamat sore. Kali ini kelompok 3 akan mempresentasikan sistem irigasi otomatis menggunakan Arduino Uno. Oleh saya sendiri, Chandra Wijayanto, dengan NIM 2019 03 10 20 24, dengan teman saya Afnan Dhani Febriansyah dengan NIM 2019 03 10 20 10. Next. Latar belakang. Kondisi sumber daya air yang terbatas telah mengalami gangguan akibat perubahan iklim, menyebabkan kebutuhan air untuk kepentingan pertanian semakin kompetitif. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk tanaman. Masalah kekurangan atau kelebihan air akan menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dan berproduksi secara optimum. Mengatasi masalah kekurangan air untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan air irigasi, diperlukan penerapan teknologi pengelolaan irigasi yang efektif dan efisien. Maka dari itu, dengan adanya sistem irigasi otomatis berbasis microcontroller menggunakan Arduino Uno, ini diharapkan dapat berguna untuk memudahkan pengairan di bidang pertanian, terutama greenhouse. Next. Untuk deskripsi alatnya, otomatis irrigation system merupakan sebuah prototipe untuk suatu sistem irigasi atau pengairan secara otomatis berbasis microcontroller Arduino yang diintegrasikan dengan sensor jarak, yaitu ultrasonic sensor, motor dinamo, dan pompa dengan menggunakan indikator lampu LED. Untuk prinsip kerjanya, mula-mula sebuah pompa akan mengalirkan air ke media tanaman hidroponik secara bersiklus. Ketika nutrisi masuk ke dalam wadah air, maka sensor ultrasonik yang dipasang di wadah air akan membaca jatuhnya aliran nutrisi, dan sensor ultrasonik akan mematikan pompa serta menjalankan motor DC untuk mengaduk air dan nutrisi yang ada pada wadah tersebut hingga air dan nutrisi tercampur. Hal ini ditandai dengan nyalanya LED berwarna merah. Ketika pendistribusian nutrisi telah habis, maka sensor ultrasonik tidak akan membaca laju aliran atau tidak berfungsi. Begitu pula dengan motor DC, tidak berfungsi saat pendistribusian nutrisi telah habis. Namun pompa akan bekerja seperti semula, ditandai dengan menyalanya LED berwarna putih. Yuk, next. Putus-putus kan? Wis. Sinyal. Baik, untuk alat dan bahannya yaitu pertama Arduino Uno sebagai microcontrollernya dan ultrasonic sensor, relay modul, motor DC 12 volt, mini water pump, kabel jumper, selang plastik, resistor,
dengan nilai 220 ohm, LED, serta PCB board. Untuk wiring diagramnya seperti berikut, di mana setiap komponen dihubungkan melalui PCB board, dan untuk power supply-nya yaitu baterai dengan nilai 9 volt. Dan seperti ini hasil dari wiring diagramnya. Lalu langkah untuk merangkainya, pertama siapkan alat-alat dan komponen yang dibutuhkan untuk membuat prototipe sistem irigasi atau pengairan secara otomatis berbasis microcontroller Arduino. Bacalah dahulu datasheet dari komponen-komponen yang akan digunakan. Lalu buatlah diagram alir atau flow chart terlebih dahulu, lalu setelah itu buat skematiknya. Buat diagram wiringnya, lalu buatlah script coding program pada Arduino IDE. Setelah itu, sambungkan komponen-komponen dengan kabel female-female maupun kabel male-female sebagai berikut. Rangkaian sensor ultrasonik, sambungkan pin trig dari sensor ultrasonik ke pin 13 pada Arduino. Sambungkan pin enco dari sensor ultrasonik ke pin 12 pada Arduino. Rangkaian sensor ultrasonik dengan pompa pump. Rangkaian sensor ultrasonik dengan pompa pump menggunakan satu buah relay, yaitu relay modul. Pada relay modul terdapat 3 pin, channel V, CC, dan GND. Channel output dari relay dihubungkan ke pin 7 pada Arduino. VCC dari relay dihubungkan ke 5 volt pada Arduino. Dan GND dari relay dihubungkan dengan GND Arduino. Lalu rangkaian pengaduk. Untuk rangkaian pengaduk menggunakan motor DC untuk supply, dikarenakan motor DC yang digunakan hanya mempunyai tegangan 12 volt, dibutuhkan penguat agar tidak memberatkan performansi Arduino. Maka dari itu menggunakan relay modul sebagai penguat rangkaian motor DC. Juga menggunakan baterai 9 volt sebagai power supply. Lalu sambungkan dengan power source berupa power bank lewat USB source. Kemudian untuk script programnya, ya, dimana untuk pertama tipe data define untuk menyimpan pin yang terhubung pada Arduino, kemudian program page setup di mana menyalakan komponennya dan mendeklarasikan untuk komponen mana yang sebagai output dan input. Untuk white loop-nya di mana memberikan program untuk setiap jarak pada sensor, di mana ketika jarak kurang dari 4, maka LED 1 akan menyala dan LED 2 mati, sedangkan pump menyala dan motor mati. Lalu jika di atas 4, maka LED 1 akan mati, LED 2 menyala, dan pump akan mati, sedangkan motor akan menyala. Jika jaraknya lebih atau sama dengan 200, maka akan memunculkan serial print in out of range, di mana tidak akan terbaca oleh program. Serta serial print in dalam kurung CM, di mana jika program
dapat membaca jaraknya dengan delay 500. Berikut adalah analisis data dengan tabel sebagai berikut. Jika jarak sensor terhadap aliran nutrisi 1 cm, maka sensor ultrasonik yang bekerja, pompa tidak bekerja, motor DC bekerja, dan LED yang menyala merah. Jika 2 cm, ultrasonik bekerja, pompa tidak bekerja, motor DC bekerja, dan LED yang menyala merah. Dan pada jarak 3, 4, dan 5 cm, hasilnya sama dengan hasil sebelumnya. Lalu, jika pada jarak 6 cm, ultrasonik tidak akan bekerja, pompa akan bekerja, dan motor DC tidak bekerja. Lalu LED yang menyala adalah putih. Dan untuk jarak 7 cm, hasilnya sama dengan percobaan pada jarak 6 cm. Berikutnya yaitu kesimpulan, yaitu Arduino Uno digunakan karena kemudahan koneksi kabel jumper yang dapat langsung dihubungkan ke microcontroller. Arduino Uno memiliki pin yang cukup untuk digunakan pada proyek ini. Selain itu, di dalamnya sudah ada bootloader yang akan menangani upload program dari komputer sehingga tidak perlu perangkat chip programmer. Hal ini sangat memudahkan dalam pembuatan proyek prototype sistem irigasi berbasis microcontroller. Berjalan atau tidaknya suatu sistem yang diinginkan bergantung pada listing program yang ditulis di IDE Arduino. Dan selain menggunakan komponen instrumen dalam proyek ini, menggunakan pula komponen-komponen elektronika seperti LED, resistor, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu perlunya membaca datasheet setiap komponen terlebih dahulu agar tidak salah menggunakan atau terjadi kerusakan akibat kurangnya pengetahuan akan perangkat yang akan dipakai. Baik, sekian, terima kasih. Cukup sampai sini presentasi dari kami. Terima kasih banyak.